Jek, ambil minum Jek, gue Jek. Bapak tinggal di mana? Di Jambi, Pak. Jambi. Iya. Sehari-harinya apa? Swasta, Pak. Apa? Swasta. Swastanya itu kayak gimana? Bidang pertanian, Pak. Apa? Pertanian dan perkebunan, Pak. Pertanian dan perkebunan. Ya. Kayak gimana contohnya? Bapak cerita dulu pakai Saya mic. buka toko pertanian, Pak. Iya, cerita. Ya, Gimana? buka toko pertanian. Saya juga belajar buka jasa konsultasi pertanian, Pak. Jadi jemput bola juga kan. Pakai mic. Ya. Gimana? Bapak buka toko. Iya, buka toko pertanian, Pak. Yang dijual apa? Ya, kayak pupuk, pestisida, benih juga. Terus juga saya juga jual jasa, Pak, jemput bola. Misalnya Pak Haji kan punya kebun nih. Saya datang ke kebun Pak Haji, silaturahmi, problem di lahan Pak Haji apa gitu kan. Nah, baru kita tawarkan produk-produknya apa gitu, Pak. Jadi tidak hanya menunggu, Pak, gitu kan. Tapi kita jemput gitu, Pak. Ini istri saya, Pak. Konsultan. Iya, belajar. Konsultasi. Iya. Jadi Bapak lihat tanah. Iya. Nanti cek pH. cocoknya ditanam apa? Betul, Pak. Apa cabe? Betul. Apa melon? Betul, Pak. Apa padi? Betul. Atau apa? Iya. Nah, itu kebiasaan itu udah berapa lama Bapak bisa jadi Mulai konsultan gitu? baru lah, Pak, terhitung 2018 lah, Pak. Sebelumnya apa kegiatannya Saya Bapak? dulu di perusahaan, Pak. Kerja di bagian apa? Di bagian pestisida, Pak. Untuk bagian teknisnya, Pak. Di perusahaan bagian apa Bapak? Bagian saya, kebetulan saya pimpinannya di wilayah, Pak. Wilayah Jambi, Pak. Ya. Terakhir saya cover 3 provinsi, Jambi, Palembang, Bengkulu, Pak. Itu 2016 saya resign, Pak. 2016 resign. Resign, Pak. Terus Buka toko, Pak. Lanjut. buka toko Iya. pertanian. Iya, Pak. Sekalian konsultasi Iya, Pak. buat petani-petani Karena yang saya pikir, yang tanahnya kok ditanamin padi, kok biasanya misalkan 7 ton, kok cuman 5 ton. iya, Berarti tanahnya nggak layak tanam padi. begitu, Pak. Tanamnya pertanian kayak cabe atau melon atau gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu ditelusuri, digelutin selama 2018 sampai dengan hari ini, Pak. sekarang 2025. Iya. Nah, ini tahu RDI dari mana? Kebetulan memang yang paling kuat istri saya, Pak, dari YouTube, Pak. Nonton YouTube, Ya, YouTube. istri. Ya. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI, Ibu? Dia banyak Mic-nya mana? Mic-nya mana? Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI, Ibu? Yang pertama ibadahnya, Pak Haji. Ya. Nah, karena kan yang saya lihat di sini yang sunnahnya aja wajib, apalagi yang wajibnya. Kami kenal RDI ini taunya di bulan 4 2025. Ya. Habis itu langsung kami jalankan di bulan 5-nya, terus mandi tengah malam, sholat tahajud Ya. gitu kan. Ya. Jadi ya berjalanlah, Pak Haji. Nah, terus Ibu cerita ke suami tentang RDI. Tanggapan suami apa kalau boleh tahu? Ya bagus sih tanggapannya. Habis itu terus kami setiap pagi kami putar aja gitu kalau Pak Haji pas lab gitu kan, kami dengar biar supaya dia dengar gitu. Ya. Biar macam mana gitu tanggapannya. Ternyata sambutannya ya bagus gitu kan. Jadi ngerjakannya udah sama-sama gitu. Berdua. Mandi kan, ibadahnya lah gitu. Nah, terus hari ini maksain jauh-jauh dari mana? Jambi. Jambi, Pak. Dari Jambi maksain ke RDI. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Kalau hajat pertama, kami mau menyambung tali silaturahmi, Pak. Sini deketin mic-nya, deketin mic-nya. Kami Nggak mau ada. menyambung tali silaturahmi, Pak, sama Pak Haji dan keluarga dan tim, Pak. Ya, Yang kedua ini kan kebetulan miladnya Pak Haji kan. iya. Nah, jadi kami juga Kok tahu saya ulang tahun Tahu, tanggal selamat ulang tanggal tahun 2. Pak Haji. Kami sebenarnya nggak tahu juga, Kami nggak pas tahu, kebetulan sampai sini mungkin tuntunan yang Memang kuasa. ada getaran dari sana mungkin, Pak, ya. Iya, Jadi kalau kok kami tahu tahu saya kemarin hari di ini awal ulang kemarin, tahun. Kebetulan kan saya juga di tempat kami di Presiden, dalam. menteri pada ngucapin ulang tahun. Mungkin saya bisa bawain benih pinang betara, Pak, yang jadi ikon di sana, Pak. Apa? Benih pinang betara, kalau ibarat kerennya namanya jambe ya, Pak, ya. Jambe. Ya, saya kan jual itu juga, Pak. Kita Itu bisa dikonsumsi apa enggak? bisa lah, Pak. Buat apa? Banyak sih, Pak. Kalau untuk kayak asam urat dan segala macam bisa. Oh, Itu.
Jadi kalau dulu kan saya bergabung dengan salah satu aplikasi punya Pak Dr. Agus Susanto yang di PPKS Medan gitu Pak. Itu. Ya. Jadi kalau tahu dari kemarin mungkin bisa kita selipkan benihnya entah berapa gitu kan, bisa ditanam kan lumayan Pak di sini Pak gitu. Gak apa-apa. Nyusul aja gitu Pak. Ya? Nyusul. Mas saya sama mbaknya sama kesini sama puterinya. Iya. Rencananya berapa hari? Entah berapa hari. Kalau bisa masnya pulangnya hari Senin. Karena hari Sabtu besok saya bikin testimoni Mbak Nadia cara cepat hajat terkabul cair 1 triliun. Hari Minggu 10 Muharram Lebaran anak yatim rame di sini. Nanti hari Senin baru pulang. Nanti penginapannya saya kasih di atas. Siap Pak. Gratis, tinggal nginep aja, tinggal tidur. Iya. Tapi kalau Senin mungkin kami nggak langsung pulang ke Jambi Pak. Jadi Mau ke tempat nyekar tempat orang tua. Mau nyeker tempat orang tua saya Pak. orang tua di mana? Orang tua kandung saya asli Sukabumi Pak. Sukabumi. Ya Subang, Majasari Pak. Sini dong. Iya Pak. Dekat. Kebetulan orang tua saya kan dari tugas dinas perkebunan merantau ke Sumatera. Saya lahir di Sumatera, besar di Sumatera Pak. Lahir Sumatera. Iya, besar di Sumatera. Oh. Ibu bapak orang Sukabumi. Iya. Kalau ibu Kami orang Medan Pak. Medan. Jawanya Jawa Medan. Kadang ditanya ya malu juga. Lahiran mana? Lahiran Medan, suku apa? Jawa, tapi nggak pernah mijakkan tanah Jawa baru ini. Sekarang diinjek ya. Iya Pak. Ya. Jadi besok hari Sabtu kita ada testimoni Mbak Nadia. Kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, nah Bapak dan Ibu minimal harus 10 miliar tiap bulan. Nanti Ibu datang di atas. Acaranya di atas di pencerahan hari Sabtu. Pak Haji, aku boleh gak jangan nginep di sini? Aku nginep di Sukabumi aja, boleh. Aku boleh gak nginep di sini? Boleh. Mau nginep di mana aja boleh. Kalau kami sedikasihnya Pak Haji aja. Oh iya, di sini Kami aja. nurut sama Bapak. Iya, kita kan Kuliahkan punya satu-satu, Pak, ya. kita kan punya lahan. Iya. Anak yatim ada lahan, nanti dianterin sama Bapak. Kita lihat lahan kita. Bagusnya ditanemin apa? Oh gitu. Lahan kita ada lahan. Oh. Tanemin apa? Nah, sementara ini kita tanemin rumput odot sama rumput pakcong. Oh, pinggir-pinggirnya ditanemin pohon ini. Oke, Nanti tanemin pohon ini pinggir-pinggirnya. Oh, nah. Terus kita ada pohon buah alpukat. Ada pohon apa nanti? Oh, saya punya Pak Haji. Ya udah, kita kan punya truk. Nanti bisa ambil tempat Bapak atau Bapak saya sewa truk dari sana ke sini. Bawa buat nanti kalau berbuah, buahnya buat anak yatim. Saya semuanya pokoknya kayak tadi kan saya makan sate ya. Iya. Makan sate. Enak bener nih. Langsung saya panggil tukang sate. Saya pesen 2000 tusuk. Tukang satenya mau pingsan. Kenapa lu? Pak, seumur umur saya bikinnya cuma 2000 tusuk katanya sehari. Ya udah, gue beli semuanya. Ada lontongnya berapa? 200. Gue beli semuanya 200 tusuk. Udah, kirim. Jadi apa ya Pak? Karena saya ingat papa saya meninggal dari tahun 1973. Sampai hari ini papa saya belum bangkit dari kubur. Saya nggak tahu apakah dia siksa kubur atau enggak. Saya nggak tahu. Makanya saya kalau punya uang, saya mau buat anak yatim. Pokoknya tadi saya makan sate sama supir saya, sama anaknya tukang masak, saya ajak sama ini, kita makan. Habis makan gitu, enak nih satenya buat anak yatim. Ya udah, saya pesan anak-anak kan ada berapa ya? 1000 Pak, 1000. Mau 1000, pesannya 2000. 2000 saya panggil tukangnya. Langsung dia sujud syukur sama saya. Saya bilang buat apa? Jarang katanya belum pernah ada beli 2000 tusuk. Pesan hari itu, bayar hari itu, bawa hari itu kata dia gitu. Baik saya pesan 2000 tusuk buat anak-anak biar dia senang. Itu tadi saya umumin. Makan sate entar hari ini, senang. Terus saya beliin pala ayam. Tadi kan sebelahnya ada orang dagang ayam. Saya bilang nih, pala ayam berapa sekilonya? Sekilonya 16.000. Ya udah saya pesan 50 kilo. Dia kaget lagi, beli kepala ayam 50 kilo. Ada gak? Ada katanya. Di mana tuh? Di freezer. Ya udah kamu cabutin rambutnya, bulu-bulunya,
kukus, sekalian saya pesan sate tuh 2000 tusuk. Sama kan anak-anak suka itu tuh kaki yang dengkul ayam tuh dimot-mot tuh buat bikin nanti di apa tuh seblak dipedesin. Udah saya beli tuh 50 kilo. Dia kaget lagi. Banyak banget. Buat anak saya, anak yatim saya senang. Waduh, Pak, udah Pak kita nyumbang aja. Nyumbang, orang gue mau sedekah lo nyumbang. Lo nyumbang besok aja. Sekarang gue aja dulu. Nah maksud saya gini Pak. Gimana? Orang mati, kan saya baca cerita. Jadi orang mati itu Pak ngemis-ngemis pengen hidup. Allah kasih saya hidup sebentar aja. Kata Allah buat apa? Mau sholat? Enggak. Mau buat zakat? Enggak. Mau apa? Mau minta maaf? Enggak. Mau sedekah? Makanya saya paksain sedekah buat anak yatim. Nah Bapak juga gitu. Karena kita nih kalau Bapak meninggal, jangan sampai istri nengok kuburan Bapak paling setahun 2 kali. Betul Bu? Karena nggak sempat kan ngurusin anak. Ngurus dagangan. Itu namanya istri sehidup semati. Ini kan istri kurang ajar namanya. Punya laki baru. Ya. Mending kalau punya laki baru Pak. Pada saat mau ziarah ke makam Bapak, apa kata suaminya? Kamu kalau ziarah nih gue kepelin. Kan laki lo gue bukan dia lagi, dia kan udah mati. Udah dimakan sama belatung. Gitu katanya. Apakah itu kurang ajar namanya? Nah jadi apa teman kita? Dikubur. Makanya saya bilang kemarin. Beli alpukat 1000 pohon alpukat. Beli duren 1000. Beli pohon pete 1000. Beli pohon rambutan 1000. Beli gitu. Buat apa Pak Haji? Ya kan buat tabungan kita dikubur nanti. Kita nggak bisa ngandelin dari istri dan siapapun nggak bisa Pak. Ya sendirian aja. Jadi nanti Bapak sedekahnya pribadi. Nggak bisa berdua. Makanya tadi saya bilang sama tukang sate. Kenapa kamu sujud cium kaki buat apa? Pak jarang-jarang Pak. Kebanyakan orang paling buat anak yatim. Belinya dihitung orangnya berapa, 2 atau enggak lah. Seadanya aja selalu gue borong segerobak. Biar anak yatim gue seneng. Bumbu kacangnya semuanya diambil semuanya. Anak yatim kan suka lontong pakai bumbu kacang. Nah mau saya gini Pak. Karena Bapak udah kesini, Ibu udah kesini. Coba praktekin ilmu RDAI. Apa tuh? Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Pak Haji bisa gak usaha gue biar maju? Bapak tinggal introspeksi masing-masing. Ada gak di alat kelamin Bapak tai lalat? Ada gak di ibu di alat kelamin tai lalat? Ada gak di tete ibu tai lalat? Kalau ada, nah nanti pakai tolak bala biar usahanya maju. Sambil inget-inget, Bapak udah nikahin anak belum? Belum. Pernah nggak bangun rumah? Pernah nggak bangun kuburan? Pernah nggak bedah rumah? Nah itu jangan sampai. Kan bapak orang rumah. Bukan kami Bukan sih. kami adik. Istilahnya Pakai mic. uangnya patungan. Yang ngerjakan sih ya bukan kami, orang yang masang gitu. Masangkan punya Uangnya siapa? uang patungan. Oh nggak boleh. Uang ibu ada di situ? Ada. Ya nggak boleh. Patungan adik beradik. Kalau kita belum nikahin anak nggak boleh bangun kuburan. Pantang. Kalau bangun kuburan ekonomi kita nggak naik-naik. Kalaupun naik ya segitu-gitu aja. Nggak bakal bisa besar. Tapi kalau sudah telanjur kayak mana Pak? Oh tolak bala. Tolak bala. Tolak bala yang kayak mana maksudnya nih Pak Haji? Sedekah. Sedekah subuh ya? Ya sedekah tolak bala. Mohon ampun sama Allah. Kita belum nikah. Jadi lu maksain ke RDI apa hajatnya kalau gue boleh tahu? Coba ulangin lagi. Dulu yang punya cerita Pak Haji. Apa? Kayaknya ceritanya jamaah Pak Haji aja yang dengar sampai merinding juga Pak Haji. Apa tuh? Kan kami tahu RDAY-nya di bulan 4 Pak Haji. Itu pun nggak sengaja nengok dari Facebook. Habis itu kami carilah tuh RDAY, ketemulah ada di YouTube. Jadi kami sering nengoknya di YouTube gitu kan. Habis itu kami jalankannya tuh di sholat malam bangun, sholat malam itu terus ya kami kan ada hajat tuh nak jual kebun kayak gitu kan. Sudah laku di istilahnya sholat itu
kami niatkan kalau seandainya kebun itu laku, kami berniat datang ke RDAY, kami sedekah untuk anak yatim yang 10 juta tadi gitu. Dan ternyata di bulan 6 awal itu alhamdulillahnya laku kebun tadi gitu kan. Nah, jadi sudah laku kebun tadi itu suami kami tanya kapan kita mau ke RDAY, nanti dulu selesaikan dulu yang urusan ini katanya pupuk nih katanya gitu kan. Iyalah kami bilang gitu. Sekali kami mimpi Pak Haji, mimpi itu kami sudah sampai ke sini dikerumuni sama anak-anak yatim. Oh iya, tadi udah lihat anak yatimnya? Sudah. Oh, seneng nggak? Iya, seneng sih Pak tadi malam tuh. Oh, tadi malam udah datang? Udah datang. Oh, sampai Kami tadi malam? Habis maghrib, kami sampai nyasar loh Pak Haji. Oh iya? Sampai nyasar Pak Haji. Diteruskan sama orang bus. Nah, jadi terus Berarti ikut tadi malam itu dong, ijab anak yatim yang Iya. pada ngucapin ulang tahun saya dong? Iya. Oh, rame. Terus? jadi yang apa tuh kan di mimpi tadi itu perasaan kami datang ke sini itu berempat sama anak yang cowok juga gitu kan. Anaknya berapa semuanya? Kami dua sepasang Pak Haji. Yang satu kuliah di Jogja, yang ini mondok juga di Jambi gitu. Oh iya. Jadi kami bilang sama suami, "Nik, kita kapan?" Aku lo mimpi, aku bilang itu mimpi sudah sampai di RDAY ketemu sama anak yatim. Kok anak yatim tuh banyak kumpul gitu. Jadi terus dibilang suami, berarti istilah sedekah kita sudah ditunggu sama anak Iya, yatim. betul. Katanya gitu. Ya udah cepat diselesaikan biar kita cepat pergi, kami bilang gitu. Setelah selesai urusannya itu, jadi kayak mana? Ya udah kami ngikut aja kapan mau berangkat. Ya udah di hari Senin aja mumpung anak juga lagi libur gitu. Jadi itulah Senin kami langsung berangkat ke sini. Senin kemarin. Iya Pak Haji. Sekarang hari Rabu. Iya. Oh iya. Malam apa? Jadi sebenarnya emang udah dikasih tugas sama Allah ya untuk nganterin uang sedekah ya. Iya Pak Haji. Jadi kalau ibaratnya ini kaki tangannya Allah. Iya, kalau dipikir-pikir gini Pak Haji ya, pertanyaan logisnya ya Pak ya. Kenapa harus kemari itu kan? Kenapa harus kemari? Betul Iya, ya. Pak. Iya. Kan anak yatim di Jambi banyak ya. Jambi kan banyak gitu Pak. Iya, kenapa harus ke RDAY ya? Sementara- Jauh di Bogor, nan jauh sana. Maaf yang ngomong gitu kan, teman-teman saya yang punya pondok pesantren juga banyak Pak. Iya, dia ngarepin lah. Kenapa gitu nggak ke kan. saya Ini saya aja? pikir kok Pak Haji ini bakarnya berapa kilo bakarnya nih kok kami sampai kemari. gitu. Ketarik ya, Iya. magnetnya ya. Iya, makanya mohon maaf Pak, di awal kami minta sama tim minta tolong jangan di kamera karena ada beberapa hal yang bersangkut paut dengan masalah ya relasi usaha lah Pak ya. Jadi teman-teman yang punya produsen di Bogor juga ada, Jakarta juga ada gitu kan. Jadi itu berhubungan dengan pekerjaan kan gitu kan. Terus kalau orang rumah kan ada cerita masalah beliau kan gitu kan. Saya juga mimpi masalah Pak Haji kan ada cerita tadi kan sampai di kerumunan yatim. Kalau yang masalah Pak Haji tadi, kenapa kami belum ke sini? Sebenarnya Pak Haji itu kan ada pesan barang, Pak. Apa? Pesan barang, pesan pupuk kapur. Nilainya memang dikit, Pak, 10 juta. Tapi pihak pabrik yang di Padang itu nggak bisa supply. Ada masalah. Ada di sana yang pesan Di sana yang pupuk masalah, gitu, Pak Haji. Gitu kan, di sana yang bermasalah. Jadi nilai 10 juta ada di DP 5 juta. Jadi kan saya ini kan terutang nih Pak jatuhnya kan, terutang janji gitu kan, menjaga nama baik sama customer saya gitu Pak. Sehingga cerita, saya minta lah, saya menjual produk itu tidak menjual ke orangnya tadi, ke Pak Haji tadi, saya minta menjual sama yang bikin hidup lah Pak, sama Tuhan lah gitu kan. Datang ke Pak Haji, ketemu sama istrinya pertamanya agak keberatan, karena harga itu per sak itu kan 50 kilo itu 50.000 Pak, sampai di lokasi. Sementara produk penggantinya ini nambah harga 45.000 Pak, kan lebih mahal. Alhamdulillah Pak Haji mau Pak. Mau? Mau Pak Haji itu Pak. Jadi 3 hari kemudian barang datang Pak. Belum dibongkar barang yang 10 ton tadi. Alhamdulillah beliau udah kasih DP saya lagi 5 juta Pak. Kasih 5 juta. 5 juta lagi. Dengan total pembelanjaan itu hampir 40 juta Pak. Itu. Sementara saya udah di Bogor. Barang yang kemarin 10 ton aja belum dipakai sama beliau Pak. Udah dikasih DP lagi. Yeah. Kalau dipikir-pikir secara akal memang nggak ketemu Pak. Jebol Pak. Iya. Itu loh. Jadi kata orang rumah saya, jangan lupa pegang burungmu katanya. Iya. Jangan lupa pegang Burungmu katanya Pak. apa? Burung Pak. Oh, pegang alat kelamin. Iya. Oh iya. Sebenarnya kami tahu di RDAY itu Pak Haji, cerita yang lucu dulu
Ya. Kenapa kok ceritanya kok nyeleneh macam gini ya gitu. Ya. Kan itu di Facebook itu sepotong-sepotong. Ya. Kalau di YouTube itu kan panjang gitu kan. Kok ceritanya kok macam gini ya. Kok kayaknya jorok ya gitu. Yang pertama-tama. Habis itu sudah nengok di YouTube-nya Pak Haji itu ada orang yang dari Kalimantan itu yang pengusaha apa gitu 3 orang yang datang ke sini itu. Itulah kami bilang sama suami Tuhan, kami bilang ya kita coba gitu. Jadi sebenarnya kami pun ya ke sini itu satu ya kemarin dapat kesulitan tuh usaha tuh memang jatuh Pak Haji. Sekarang tuh bisa dibilang nggak ada usaha lagi, baru mau merintis lagi gitu. Balik awal lagi Pak. Terus? Ini mau dibacakan. Sambil ambil ibu ngomong, saya yang japri dulu ya. Iya. Ayo ibu ngomong Baik, aja, Pak saya Haji, japri. Saya bacakan item yang saya siapkan pertanyaannya Pak Haji ya, Pak. Ya. Sampai sini ketemu Pak Haji ngeblank. Pertama, Apa? kita punya Sampai sini catatan ngeblank Pak Haji. Ngeblank. Iya. Emang hilang. udah saya kerja sama Hodam, tolong diblengin. Hilang apa yang mau ditanya gitu, hilang. Jadi kami tadi malam pas sholat itu Pak Haji langsung nangis gitu, keluar air mata sendiri. Salah satunya memang sudah ketemu sama anak yatim, jadi tinggal nunggu, pasti besok bisa ketemu Pak Haji. Pasti bisa ketemu Pak Haji gitu. Dan kebetulan dapat kabar katanya Pak Haji ulang tahun. Iya. Alhamdulillah. Ulang tahun hari ini. Ya, jadi selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahun. Izin Pak Haji, saya bacain Iya. Pak Haji. Pertama, kami punya hajat ke RDAY. Pertama, tadi sudah saya sampaikan, selain silaturahmi kan mengucapkan miladnya Pak Haji dan keluarga serta tim ya kan Pak Haji. Yang kedua, kita punya hajatan ya pasti bisa jadi kaya raya, tajir melintir Pak Haji ya. Seperti kayak tagline-nya Pak Haji. Tanpa harus usaha terlalu ekstra Pak. Artinya tetap kita beraktivitas tapi kerja cerdas lah Pak gitu Pak ya. Yang ketiga, kebetulan usaha kami di 2024 Pak ya, kami di toko yang dilintas itu dibobol maling Pak. Banyak cobaannya. Di 2004 juga di lokasi bangunan kami yang belum siap ini dan pasti siap, itu material kami besi 8, besi 10 itu juga raib. Jadi material bangunan ya Pak Haji. Dan yang memang kalau yang di bangunan yang baru kami bangun ini kan memang kiri kanan lingkungannya memang agak tanda kutip ya Pak ya, tempat KP lokalisasi kiri. Gitu Pak ya. Itu. KP. Iya. KP itu tempat orang nongkrong gitu. Iya, tempat Kalau di cewek-cewek. sana KP-nya persepsinya beda Pak Haji dengan kita di sini Pak Haji. Oh, bedanya gimana? Ya, ada ayam walidnya lah gitu Pak Haji. Ada ayam. Ada ayamnya gitu Pak Haji. Oh iya. Ya gitu. Jadi memang di 2024 ujian itu lumayan Dari 2003. dari 2003 sebenarnya Pak. 2023. 2023. Kafe itu bedanya apa? Kalau kayak karaokean atau apa gitu Iya, gitu. memang karaoke juga Pak, menyediakan ya miras ya Menyediakan semua lah Pak, semua Pak. oh miras. Ya semua lah di situ. Pijit plus ada gak? Ada. Ada kayaknya. Mau. Terus? Jadi memang tetangga kami ya kiri kanan di lokasi bangunan belum siap tuh ya seperti itu Pak Ji. Itu. Jadi sebenarnya kami dititipi usaha yang pertama itu di Daya Lintas itu kan dulu mitra awalnya Pak dengan Cina Pak ya. Nah setelah kepulangan anaknya yang bekerja di salah satu bank di Jakarta, itu anggaplah misal modal awal 100 juta Pak ya, naik omset jadi setengah M lah gitu kan. Ternyata kan di sistem itu kok hilang 200 juta Pak, terjadilah hilang 200 juta. ya sampai bapak dia pun juga agak marah gitu kan di depan saya gitu kan. Nah di situ awal-awal mulai nampak ada apa segala macam gitu kan. Itu jadi singkat cerita asupan daripada mitra kita tadi pun kita udah putus Pak ya. Jadi kita tegak sendiri tapi di bangunan punya dia. Nah kita pun juga ada buka. Dia nggak nyambung tegak sendiri, berdiri sendiri. Kalau tegak gitu. dia bayangannya ngaceng. Bukan berdiri sendiri. Berdiri sendiri Pak. Kita tanpa join. Udah nggak join lagi, udah Ya, nggak join lagi. kalau tegak, ya bukan ngaceng. Dia ngebayangin Makanya ngaceng Pak Haji aja. Markus sesekali ke Jambi Pak. Ya. Jadi kita buka sendiri Pak, tegak sendiri tanpa ada subsidi dari mitra kita lagi. Sudah itu kita udah buka cabang Pak ya di daerah kabupaten berbeda. Kalau yang di tempat kami tinggal sekarang ini selain karena benturan kejadian-kejadian itu ya Pak Haji ya,
memang kami ada minta pendapat beberapa orang tua. Memang disarankan kami harus keluar segera dari tempat itu, Pak. Itu loh gitu. Halo? Bentar, sebentar. Terus? Jadi yang selanjutnya terlunasi semua hutang-hutang yang ada sebisa tanpa ada jual aset sih Pak Haji. Yang jelas kalau aset yang kami jual ini tujuannya untuk dipindahkan Pak. Yang pertama yang dibilang istri tadi kan memang itu udah tercover juga Pak ya. Makanya kita jual dan ada kepentingan yang boleh dikatakan niat kuat lah. Pertama untuk kesini juga Pak ya. Yang kedua untuk sedikit banyak nutupi lubang yang ada. Kalau untuk rumah yang di kota kabupaten karena tidak ditempati juga, dulu yang kontrak juga nggak beres, makanya rencana mau dijual juga Pak, tapi belum laku Pak. Dengan hari ini Pak, gitu loh. Itu mau kita pindahkan ke wilayah yang sekarang gitu loh Pak. Gitu. Nanti bangun lagi dari awal. Kebetulan bangunan kita udah bangun Pak, cuman belum selesai Pak. Berhenti gitu. Berhenti Pak, separuh Pak. Itu. Jadi kebetulan bangunan itu di pinggir jalan lintas. Mungkin bagi Bapak kecil tapi bagi kami cukup besar, buka 8 meter panjang 30 meter Pak, 2 pintu Pak. Itu dengan lokasi parkiran lebih kurang 20 meter lah Pak. Itu. Parkiran. Iya Pak. Jadi yang selanjutnya bisa buka usaha kembali tanpa ada jual aset. Yang saya jual itu Pak, sudah saya bilang tadi, pupuk pestisida, benih. Saya jual jasa juga gitu kan. Terus tidak hanya jualan, tapi dapat untung yang jelas gitu loh Pak. Dapat untung? Ya, dapat untung jelas dan banyak gitu loh Pak. Itu pengertiannya di sini kadang kita jualan secara nota banyak Pak, tapi nota merah Pak. Dan ada memang ya konsumen saya 2 orang. Dia nggak nyambung nota merah sama nota putih. Kalau putih udah tunai. Masih kasbon Pak. Pak Haji Marco masih kasbon dan ada juga yang udah kabur Pak, suaminya meninggal gitu kan. Dan kita juga punya utang juga sama ya produsen-produsen yang supply ke kita gitu loh Pak, yang harus kita lunasi lah, termasuk habis kejadian kebobolan kemalingan itu Pak gitu loh. Nah jadi jualannya laris kembali, terus secara fisik dan mental juga setelah kami mendiami bangunan nanti siang siap yang sudah dibangun nanti siap, mudah-mudahan kami bisa dibantu sama Pak Haji dan Pak Haji Marco serta tim. Mental dan fisik kami bisa kuat karena lingkungan seperti tadi gitu loh Pak. Gitu. Dan syukur-syukur bisa memberikan dampak yang positif gitu Pak. Selanjutnya yang kami menjual tadi itu adalah perumahan BTN Pak. Gitu. Hajat selanjutnya dari pengalaman saya sampai dengan hari ini Pak, ketika saya menjalankan usaha, sebelum saya terjun di usaha, di perusahaan juga begitu Pak. Ketika mulai naik posisi, mulai banyak yang dengki dengan berbagai cara. Di 2015 saya pernah mengalami muntah darah, saya medical check up, hasil medical check up tidak ada penyakit Pak. Itu saya udah mengalami itu Pak. Itu. Jadi kalau namanya toko itu buka dari pagi, istri yang di toko kan, saya yang ke lapangan, konsumen yang tetap ke kita, toko tutup, padahal toko buka, toko buka dibilang tutup. Itu. Padahal saya survei karena saya banyak juga kenal sama toko-toko lain, harga kita lebih melawan Pak. Nah, kita punya kelebihan, bukan kita nyombong tapi itu realnya Pak ya. Kita bisa memberikan edukasi ke konsumen kita, sementara kan rata-rata toko yang ada di Indonesia ini kan hanya sebatas punya modal, tetapi background pendidikan mereka, pengalaman mereka tidak di situ loh Pak. Gitu loh Pak. Itu kan salah satu kelebihan nilai jual kita gitu Pak. Yang selanjutnya kami berharap Pak Haji bisa membantu memberikan doa, mudah-mudahan anak kami yang besar pasti dapat lokasi magang yang terbaik Pak. Insya Allah di bulan 8 ini, kemarin waktu pas pulang kabarnya dapat di Kalimantan Timur kan ya. Itu Kalimantan Timur. Jurusan apa? Agrotek Pak. Oh iya. Di Stiper Pak. Oh iya. Ya itu. Lancar aktivitas magangnya dan dapat prestasi serta selesai wisudanya dengan mudah, dapat pekerjaan dan syukur-syukur dapat posisi yang mantap lah Pak gitu kan. Dan disayang pimpinannya serta anak gadis kami, mudah-mudahan dua-duanya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada
yang Maha Pencipta dan kedua orang tuanya, Pak. Ya. Itu loh. Pak, jadi kan tadi saya ditelepon sama tamu RDAY, Siap. agamanya non muslim. Iya. Saya bilang terima kasih ya Pak Haji, ilmunya bener adanya cair 10 miliar tanpa kerja. Jadi dia duduk manis, duit datang sendiri. Setiap bulan 10 miliar tunai. Setiap bulan tunai 10 miliar tanpa kerja. Goblok orang kerja. Dulu saya waktu belum tahu ilmunya RDAY, saya bekerja siang malam, pagi sore, anak terbengkalai, suami terbengkalai. Nah, sekarang saya tidak. Apa yang dilakukan ibu di usia berapa sekarang? Sekarang saya di usia 50 tahun. Kami 40, Pak. Iya, dia usia 50 tahun. Istri 40, saya 40. Iya, dia usia 50 tahun. Nah, apa yang dilakukan ibu di usia 50 tahun? Duit cair 10 miliar. Saya jaga hati. Kebanyakan tamu RDAY tidak bisa jaga hati. Yang sifat 18 jangan dilanggar. Sekecil apapun kepada semua ciptaan Tuhan, termasuk binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, tanaman. Jangan. Itu yang bikin duit ngejar kita. Yang kata Pak Haji suka nerangin, ngapain ngejar kupu-kupu? Tanam aja taman bunga yang indah. Nanti kupu-kupunya datang. Itu benar. Jadi kita tanam aja Pak Haji di hati kita yang bersih. Kalau sekarang kan enggak Pak. Kita dagang, barang keluar, tapi enggak dibayar. Iya, Pak. Apakah itu namanya dagang? Atau kita jadi pemimpin negeri ini, tapi negeri ini mangkrak. Iya. Ini mangkrak, ini mangkrak. Apa itu namanya pemimpin? Enggak lah. Enggak. Bukan pemimpin. Coba Bapak lihat. Ada nggak? Banyak. Banyak, Pak, contohnya, Pak. Nah mau saya, kalau negara cukupnya besar, kita yang kecil aja dulu. Iya. Saya mau Bapak dan Ibu coba jaga hati yang sifat 18. Yang bisa nilai Bapak dan Ibu, diri Bapak Ibu sendiri dan pasangannya, bukan saya. Karena saya jauh. Iya. Jadi nanti Bapak sifat 18 sama Ibu jangan dilanggar. Dia agamanya bukan Islam, non muslim. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak. Dia non muslim. Tapi dia setiap bulan 10 miliar. Nah, intinya apa ilmu RDAY? Bisa dipraktekin ke semua ciptaan Allah, agama apapun itu. Iya. Nah maksud saya, coba sifat 18 Bapak jangan sampai dilanggar yang 18. Itu doang Pak Haji, itu aja. Saya bilang berapa per bulan Mbak Ibu? 10 miliar Pak Haji. Terima kasih Pak Haji ilmunya, saya udah praktekin 10 miliar. Tanpa kerja duduk manis aja. Wow. Langsung saya terenyuh. Ketemu bisa gak? Bisa. Ya udah kita makan sate tadi. Makanya pada saat kita mau bayar sate, engkel-engkel sama dia. Bos, nggak usah lah bos, yang bayar sate gue. Karena cuma 2.000 tusuk murah. Lo mendingan ngasih gue tunai aja. Buat acara besok anak yatim, sampai bulan Lebaran anak yatim 10 Muharram. Oke. Tunai. Titip tadi buat anak yatim. Nggak gede bos, 1 miliar. 1 miliar tunai. Makanya gue bilang sama supir gue, bawa tuh, masukin ke dalam mobil. Buat acara besok. Gitu. Kita nih bos, kalau dapat duit 1 miliar, ini kru-kru matanya pada melotot, pada mau keluar bos. Hah? Kok bisa? Bisa lah. Karena kita pada saat tadi saya mau keluar rumah, saya udah colek alat kelamin istri saya. Saya udah colek nenen istri saya. Gitu, istri saya juga colek. Kalau kita kan enggak, tabu. Ya. Kalau dapat duit tunai masa tabu, ngapain? Enggak lah. Nah maksud saya, coba Bapak sama Ibu pulang dari sini, ilmunya RDAY yang satu tadi tuh, sifat 18 jangan dilanggar ke semua ciptaan Allah. Kita kan enggak, lagi makan ada kucing ditendang. Hush, hush, hush. Mana ada? Emang kucing deketin kita?
Nggak atas izin Allah. Atas izin Allah. Kita lagi makan ada semut, langsung dimatiin pakai tisu. Janganlah. Tinggal pesen aja. Bos, gula pasir dong bos. Berapa sekilo? Taruhlah 30.000 atau berapa. Kasih aja pakai sendok. Udah dimakan. Kucing, ikan kembung dong bos. 1, ada berapa kucing? 3 ya bos. Paling 20.000. Udah kasih makan kita aja, makan. Jiwanya seperti itu. Kita kadang enggak pak. Jangankan ke kucing, ke sesama manusia aja kadang kita egois. Sesama manusia kita kadang egois. Yang merasa orang itu tidak menguntungkan kita, mana mau kita gabung sama dia? Nggak mau. Janganlah. Apa artinya kita bantu? Nggak ada uangnya, nggak masalah. Yang penting kita bisa ngobrol. Nah, coba ibu sama bapak berdua hindarin egois. Kemana aja? Dalam segala hal ya Pak? Dalam segala hal. Kita ini kan kadang egois. Egoisnya juara 1 deh kita. Apalagi kalau kita udah tahu ilmu itu aja. Udah. Kita yang paling menang, kita yang paling jago, kita yang paling pintar. Padahal kata Allah, justru di situ nanti kamu jadi terpuruk. Janganlah. Udah aja pakai ilmu orang Jawa, legowo, lapang dada. Nah, jadi bos harus legowo, lapang dada. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi intinya dari pembicaraan ini apa Pak Haji? Saya nggak mau ngebahas ABC kelamaan. Saya maunya sifat 18 nggak boleh ada. 1 sampai 18 nggak boleh ada. Gimana Pak Haji? Baca aja di kertas sendiri. Kalau diterangin terlalu lama. Buat apa juga diterangin? Karena itu gampang kok. Sifat 18 karena itu sifat setan. Tapi kita malah pelihara sifat setan kita empong-empong. Terutama apa? Mikir. Kamu jangan keluar dari otak gue ya. Lu mikir terus ya. Oh goblok. Janganlah. Sama apa? Ngeluh. Kamu jangan keluar dari hati kita ya. Kita biar sejalan ya. Ngeluh. Kok ngeluh? Kamu jangan keluar dari saya ya. Kita kan ahli komen. Komen. Reuni SD komen. WhatsApp grup SMP komen. WhatsApp grup SMA komen. Enggak lah. Orang mau nulis apa kita baca aja. Jangan komen. Ini kan komen. Lihat TikTok komen. Aduh. Lihat YouTube komen. Lihat Facebook komen. Enggak lah. Nggak boleh. Sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Kita enggak komen. Coba Bapak lihat. Orang yang hobinya komen di TikTok. Orang yang hobinya komen. Jelek-jelekin orang di TikTok. Bapak lihat deh. Hidupnya susah. Pak Haji aku nggak susah. Mana? Lo lihat hidup lo susah. Rumah lo nggak kurang dari tipe 21. Nggak lebih dari tipe 36. Nggak lebih dari tipe 45. Emang ada rumah segitu? Nggak ada lah. Rumah tuh 1000 meter. Minimal 700 meter. Rumah lu berapa ya? 700 meter. Masa rumah tipe 36, 4, 21. Nggak mau. Hilangin sifat 18. Siapa aja? Gitu. Kira-kira coba Bapak lihat. Dari sifat 18, bisa gak tuh dihilangin tuh? Ada berapa sifat tuh yang masih nempel di Bapak kalau saya boleh tahu? Dari 18 sifat. Yang dikomen sama orang rumah ya murung Pak. Murung Pak. Apa? Murung Pak, murung. Murung. Ya. Sekarang gede murung apa gede hajat? Gede hajat Pak. Jangan. Ya. Coba ada berapa tuh sifat 18 kalau boleh tahu yang ada di Bapak? Kalau sekarang ya paling dijengkel lah Pak ya. Jengkel. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Hajat Pak. Ya iya. Jadi ada berapa sifat tuh dari 18 sifat yang masih ada di hati Bapak? misalnya nggak ada lagi lah Pak. Hah? Masa nggak ada lagi? Ya udah jalanin loh Pak masalahnya. Kalau nggak misalnya masih ngelengket semua, saya rasa nggak akan kabul loh Pak. Iya, maunya bisa. saya jangan ada, bisa nggak? Insya Allah bisa Pak. Satu pun. Insya Allah bisa Pak. Ya, di bulan Juli ini. Insya Di Allah. hari ulang tahun saya di bulan Juli ini, kalau bisa semua tidak boleh ada sifat 18 karena ini hari Ulang tahun.
Iya, ulang tahun saya. Hadiahnya saya cuma minta itu tuh. Sifat 18 jangan dilanggar. Bapak nggak usah kasih hadiah. Hadiahnya itu aja. Karena kalau Bapak nanti terkabul dan sukses, yang nikmatin hasilnya 10 miliar, Bapak dan Ibu, bukan saya. Saya hanya punya tabungan 1 poin di akhirat. Dunia kan saya udah dapat. Mobil saya udah pakai Velfire Alphard. Mobil saya udah pakai Land Cruiser. Mobil saya udah pakai Hummer. Mobil udah pakai Rubicon. Nah, saya cari tabungan 1 poin di akhirat dengan itu. Jadi saya dipaksa nih Pak Haji, sifat 18. Saya paksa. Harus saya paksa. Nanti Bapak nyesal seumur hidup. Kok nyesal seumur hidup? Lah kan nanti pada saat nanti meninggal, itu kan ngikut. Jengkel masuk ke dalam, bawel masuk ke dalam. Cemburu Pak Haji. Iya, cemburu. Pak, kalau boleh tahu yang dicemburuin dari ibu apa kalau saya boleh tahu coba? Enggak pas-pasan. Kalau muka pas-pasan nggak mungkin saya pilih jadi istri Pak. Iya. Tentu ada yang lebihnya Pak. Itu. Kalau yang cantik banyak Pak. Ya. Tapi kan yang saya eksekusi jadi istri kan cuma beliau. Berarti kan dia yang paling lebih cantik. Iya. Itu kan Pak. Tapi Bapak nggak boleh cemburunya ditunjukin ke istri, nggak boleh. Boleh cemburu, tapi nggak boleh ditunjukin. Dalam arti kata dikukung, dikekang, nggak boleh. Harus dikasih kebebasan, keleluasaan. Ini caranya, ini jalannya. Ini caranya, ini jalannya. Biar istri nanti gembira. Siapa aja? Kalau suami cemburu sama istri, bisa gak kecemburuannya tidak boleh ditunjukkan dengan cara dikekang, dibatasin, nggak boleh. Tapi dengan dikasih emas, aku setuju. Berlian. Memang itu yang dimau dia Pak Haji. Iya, sebenarnya ibu sama saya udah kontak hati. Tolong dong sindir laki gue tuh. Iya Pak Haji. Laki gue tuh nggak ngerti. Kasih Pak, emas. Istri tuh kalau dikasih emas Pak, senengnya luar biasa. Berlian. Jangan dikasih emas. Tambah banyak PR saya jadinya Pak Haji ya. Iya. Ini dikasihnya malah warning. Kamu nggak boleh jauh-jauh ya dari saya. Kamu kalau kemana-mana mesti sama saya ya. Itu namanya bukan. Udah kebaca semua sama Pak Haji. Pak Haji. Iya. Tapi harus dikasih emas. Minimal 100 gram. Tiap bulan. Buat istri tercinta nih emas 100 gram. Biar dia senang, ceria, gitu. Soalnya kalau istri dikasih emas, itu tandanya suaminya memuliakan istrinya, gitu. Pak Haji kalau nggak bisa 100 gram, 10 gram. Kalau memang nggak bisa 10 gram, 1 gram. Kalau nggak bisa, beli itu kertas kuningan. Digosok. Apa bungkus rokok lagi? Timah rokok. Malampir. Sama siapa? Nih saya kenalin Malampir. Usianya 16 tahun. Nah, ini buat cemilan. Ini di sini nggak ada. Ini nggak ada. Adanya di mana? Ini dari Taiwan. Taiwan. Makanan. Bukannya gimana coba? Ini cemilan Pak. Gimana? Ini tinggal di kota. Oh iya. Ya. Udah ya Pak, saya pulang ya Pak. Ya. Tunggu dong. Sampai malam kan anak yatim lagi lebaran ulang tahun saya. Terus saya nggak tahu. Di sini. Joget dulu. Joget. Ini umurnya 16 tahun. Iya Pak Haji. Coba. Agamanya Buddha. Agamanya apa? Buddha. Tapi dia praktekin ilmu RDI luar biasa. Luar biasa. Waktu dia datang alat kelaminnya lebar. Dia praktekin ilmu RDI sekarang udah mengecil. Sekarang umurnya 61. Umurnya berapa ya? 58. Umurnya 58. Bukan 61. Berapa ya? 58. Usia 58 Pak. Bayangin. Tua muka lo, tapi alat kelamin lo masih 16 tahun. Gue kemarin periksa ke lab
Lo tinggal ngambil sertifikatnya ya di Sukopindo. Dia luar biasa. Bos, lo hibur anak-anak bisa gak biar anak-anak lihat kamu ketawa? Bisa gak? Bisa. Jadi badut. Joget. Kalau ngajarin Mandarin masih oke. Anak-anak ngajarin Mandarin yang ada ibunya. Ada yang mau Pak? Ya, Saya minta uang Cina. minta uang Cina. Oh iya. Apa yang mau tanya? Bisa Mandarin gajinya gede loh. Oh iya boleh. Tadi ajarin ya. Ibu yatim aja mau gimana? Lo ajarin Mandarin nanti gue kirim ke. Nggak nyambung ya. Blow on ibu yatim ya. Ibu yatim maunya dikawinin sama kameramen. Kameramen bininya 5. Oh iya, Bapak sering bilang terus di YouTube itu, Pak. Iya, bininya 5. Ini mau kawin lagi langsung ke 7. Kan gue larang, janganlah langsung kawinnya ke 6 aja. Nggak mau, gue mau loncat yang ke 7. Lah ini pada ibu-ibu yatim pada protes, Pak Haji kok saya nggak kepilih, kata gitu. Loncat langsung ke 7. Apa kelebihannya, Pak Haji? Ah, Apa kelebihannya kok bisa? ala lo ke atas dulu. Haji Marco, tolong bentar. Tuntun dia ke atas dulu bentar. Suruh makan dulu bentar. Kedang. Tuntun dulu, suruh makan dulu. Pak, nanti saya bawa bos Cina ya. Iya. Yang translate saya. Iya. Oke. Makan dulu ke atas, temenin Haji Marco. Makasih ya Pak. Ya, tuntun Haji Marco. Bajunya kebuka. Tuntun. Haji Marco umurnya berapa ya? 58. Haji Marco umurnya 58. Lo mah 58. Ya ya oke. Makasih ya Pak. Dia agamanya Buddha, tapi dia mau lo tahajud. Mau tahajud ya, Pak? Mau. Walaupun pakai mukenanya tadi dipakein anak yatim. Didandanin. Dirapiin. Pakai sarung. Lucu anak. Tapi hajatnya terkabul semua. Dia kalau kena pemeriksaan imigrasi lolos terus. Pakai ilmu. Oh, dia. Gak pernah. Teman-temannya ketangkap, dia gak pernah ketangkap. Lolos. Jadi maunya saya gini, Pak. Kenapa tadi saya maksain? Bos, kalau bisa cair 10 miliar, kalau bisa ngasih anak yatim 1 miliar buat makan-makan sampai besok acara 10 Muharram. Apa? Buat bikin panggung. Buat bikin ini, buat bikin ini. Banyak kan lah 10 miliar. Nggak apa-apa biar senang. Nggak taunya dia cuman 1. Hatinya bersih. Nah, Bapak bisa gak tuh hatinya bersih? Caranya hati bersih apa sih, Pak Haji? Semua orang, apakah orang dekat apa orang jauh, kalau dekat Bapak, bawaannya nyaman. Tuh hatinya bersih. Terutama apa? Istri. Nyaman bener dekat Bapak. Nyaman. Walaupun Bapak cuman janji ya, yang besok bulan depan saya beliin 100 gram. Iya. Tapi kan Bapak ngomongnya 100 gram, nggak bicara emas kan? Iya. Gram kan nanti bisa beliin bawang, cabe. Iya. Bagus juga politik Bapak ini pakai. Masuk juga Pak politik Bapak. Saya ngikutin kameramen, Pak. Kan lima istrinya ditipu semua sama dia. Berarti 500 gram ya, Pak? 500 gram. Tapi berarti mungkin kameramen ini pakai ilmu orang Palembang gitu, Pak. Iya. Orang Palembang dipakainya, Pak. Iya, apa tuh? Kata teman saya orang Batu Raja, Iya. kalau mau masuk surga gampang, banyak istri katanya, banyak doakan katanya kan, Pak. Iya. Pakai dia, Pak. Iya. Kalau saya nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Satu aja lah ya. Pak. Ya. Satu aja, Pak. Jadi intinya gitu, Pak. Bikin istri kita senang, bahagia, gembira. Nah, tinggal Bapak paksain seperti tamu saya yang penghasilannya sebulan 10 miliar tanpa kerja. Amin. Di usia 50 tahun. Dia cuman hatinya bersih aja. Hatinya bersih. Duit datang sendiri. Dulu dia pontang-panting cari uang. Siang jadi malam, malam jadi siang. Pontang-panting. Nah, sekarang dia nggak, duduk manis aja. Makanya tadi kita ngobrol. Enak bener sambil ngobrol. Apa yang dilakukan, Bos? Saya hanya jaga hati, Pak Haji. Hati yang bersih. Karena kalau hati bersih, yang tadinya barang burem dengan hati yang bersih, dia pergi. Jadi orang kalau ngeliatin dia, menghormati dia, sayang sama dia, sopan sama dia. Makanya saya bilang tadi tukang sate. Tukang sate
sama ibu seneng bener. Alhamdulillah Pak Haji. Oh hati bersih beda. Duit datang sendiri. Bener kata kita nerangin. Tanam bunga di taman, kupu-kupu pada datang. Kumbang pada datang. Semua pada datang. Bahkan kita juga pada ngeliat orang lewat aja seneng. Ih kembangnya bagus-bagus ya. Tuh udah muji. Di mana? Pupuknya apa? Beli bibitnya di mana? Ini gimana? Wow. Ini yang namanya sifat 18. Kita harus jaga. Nah, gitu. Nggak usah kita harus cari modal, ngajuin KUR, ngajuin UMKM. Nggak usah Pak, buat apa? Yang ada tambah Bank kan awalnya nawarin pinjaman. Tapi setelah kita pakai sebulan dia udah langsung nagih. Orang kita belum produktif udah harus nyicil. Pertama, besok bulan kedua nyicil. Kalau sampai kita nggak bayar, didatengin timnya. Apa itu bank bener pemerintah gitu? Enggak lah. Untung ya buat dia lah. Nggak ada buat kita. Nah, udahlah jangan diotak-atik itu urusan pemerintah. Kita nggak mau jaga jarak sama dia. Yang penting diri kita sendiri aja. Sifat 18. Siap, Pak Haji. Begitu. Pelan-pelan. Harus dijaga. Terus apa lagi bos? Jadi sebelum saya kemarin mengalami yang saya sama konsumen Pak Haji itu Pak Haji. Jadi ada salah seorang manajer di perusahaan perkebunan sawit. Itu udah pesan barang Pak Haji. Iya. Pupuk ya. Barang Nilainya sudah lumayan. datang. Sudah datang Pak Haji. Paling tinggal berapa menit lagi sampai lokasi. Dibatalin Pak Haji. Kenapa dia batalin? Karena Bapak berharap. Nggak boleh? Iya. Nggak boleh. Itu sifat 18 Itu aja berharap. masalahnya, Pak Haji, ya. Hah? Di situ kenanya ya Pak Haji. Iya dong, bos. Allah tuh nanti tidak mau dituntut sama umatnya. Makanya dia batasin pakai pagar. Allah, kenapa kemarin udah mau datang 10 menit lagi mau sampai, kenapa dia belok? Langsung Allah punya alasannya. Karena lo berharap. Oh iya. Nggak boleh bos. Lu tuh berharapnya cuma satu. Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bos, ngapain kita berharap? Kita suka berharap dari proyek pemerintah. Pada saat dikerjain, kena. Kenapa? Kena Kejaksaan Agung, kena KPK. Itu proyek bukan dikerjain malah untung, malah apa? Buntung. Emang ada? Banyak bos. Lo lihat proyek-proyek pemerintah yang mangkrak. Karena apa? Karena berharap. Janganlah. Lo mau datang syukur, nggak datang kebangetan. Berarti terkait dengan yang penawarannya akan ditawarkan ke saya untuk di salah satu PT perkebunan. Lo kan pada saat bikin penawaran berharap. Iya. Berharap dapat, berharap ditunjuk. Nggak boleh lah bos. Tapi sebatas kita kunjungan silaturahmi ke sama yang punya. Berharap gak lo? Berharap. Berharap jadi juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Bos, kita anak yatim punya lahan. Nggak pernah gue berharap ada seseorang konsultan pertanian datang ke RDI. Nggak pernah. Udah aja gue jalanin, tanam pakcong, belilah alpukat aligator 100 pohon atau 1000 pohon, rambutan 1000 pohon. Nggak pernah gue. Lo datang sekarang, iya betul? Ngapain? Kayak contoh, nih gue bikin program anak yatim buat tamu-tamu biar hajatnya terkabul. Karena gue lihat hampir tamu-tamu yang pada terkabul, yang pada udah kekah. Makanya gue paksain tamu-tamu harus kekah. Yang belum kekah harus kekah, paksain. Nah, alhamdulillah. Gimana caranya biar kambing gue berkembang? Ada aja tuh tamu RDI tukang kambing, konsultan kambing. Oh ini jalannya. Kedua, setiap tahun, setiap Jumat gue potong sapi. Setiap Jumat gue beli sapi yang bobotnya 1 ton. Gimana caranya? Alhamdulillah ada orang konsultan ke sini, Pak Haji nggak usah penggemukan, breeding. Gue breeding bos udah 4 tahun nih. Udah jalan 4 tahun, mau 5 tahun. Sekarang anaknya banyak banget tuh. Jadi gue udah setahun udah nggak beli anakan lah, udah nggak beli bahan, udah nggak beli bibit, udah ada. Nah nanamnya namanya
ternak halal. Makan dari rumput yang ditanam sendiri. Jadi gue nanam pakcong sendiri, nanam odot sendiri. Jadi gue namanya ternak halal. Makan dari rumput yang ditanam sendiri. Karena kebanyakan di Indonesia dia peternakan tapi pada ngambil rumputnya orang, sawah orang diarit. Kalau di Sawah Kota orang Tegal, diarit, ya, tanpa ada izin pula, Pak. tanpa izin pula. Diarit namanya. Karena di areal yang bangunan kami belum siap itu Pak Ji ya. Ya. Itu pernah ada orang ngarit pas habis kejadian kehilangan besi itu loh Pak Ji. Iya. Jadi saya kan emosi Pak Ji. Iya. Saya nggak ada ngomong, saya di belakang habis nebas ya kan, karena semak. Itu jengkel gak? Iya. Iya. Gede jengkel apa gede hajat? Ya dia. Gede jengkelnya Pak Haji. Dia ngomong nggak keruan gitu Pak Haji kan. Ini orang saya nggak kenal. Bos, sekarang itu besi hilang taruhlah nilainya 10 juta. Iya. Tapi kan hajat lo 10 miliar. Iya, Harus Pak lo Haji. jangan. Iya Pak Haji. Bos, anak yatim gua aja nih, anak yatim gua banyak. Dibajak orang nih bos. Yang bajak kan tamu gue kayak lu nih. Bajak anak yatim gue. Diambil. Apa gue marah? Enggak lah. Bis gimana? Emang dia mau bikin kayak RDAY? Ustadznya diambil 2. Sekarang dia bikin. Apa gue marah? Enggak lah. Supirnya diambil lagi 4. Dan bacaannya sama sama gue. Maunya gue bacaannya bikin aja yang beda. Masa nggak bisa menciptakan bacaan, doanya beda. Doanya sama. Doanya apa? Doanya apa? Jajak. Wih, gue bilang kesini sama. Udah gitu ngundang tamu-tamu RDAY ngaji di tempatnya dia. Coba bayangin bos. Marah gak gue? Enggak lah. Buat apa? Sebagai kompetitor lah gitu Pak ya. Kompetitor. Dia TikTok tiap hari, YouTube tiap hari. Ngundang. Buat tamu-tamu RDAY nggak usah ke Pak Haji kata gitu. Ke saya aja. Ya nggak apa-apa juga. Tapi kan dia dulu kan pernah kasus, pernah problem, pernah istilahnya pernah itu berobat ke sini. Masa berobat sama dia? Nggak mau lah. Iya. Ke gurunya lah pasti Tapi lah. banyak bersyukur lah Pak Haji. Iya. Kami juga tidak transfer dana yang 10 juta itu langsung ya. Setelah Datang aja. begitu datang Iya. tunjukkan sama istri nomor HP ternyata bukan dari pihak RDAY. Iya. Banyak bos yang pada bikin. Dan yang bikin siapa bos? Tamunya RDAY. Iya, Di Pak. Facebook, Iya. di TikTok, di snack video, di Twitter dia bikin. Konfirmasi sama Pak Sopyan. Pak Sofian Ustadz, sama Pak Dadan. Dadan kan. Ini bukan nomor HP di sini. Iya. Pak katanya kan. Untung kita nggak transfer. Pak. Jangan. Pokoknya jangan transfer bos. Mendingan lo datang dulu, Ya. lihat dulu di sini. Karena banyak tamu RDAY yang bikin kayak kita gitu, sama. Iya. Bahkan anak yatim kita dipakai. Suruh sedekahnya di situ ya beda lah bos. Beda lah. Dia kan dulu pernah problem, pernah kasus, pernah apa. Datang ke RDAY berobat. Sekarang dia baru ya udah saya bilang nggak Sembuh dari berobat, sembuh dari penyakitnya malah buka ya Pak? Iya buka. Mau nyaingi guru. Dan nggak satu bos. Dan nggak satu orang. Suami istri. Sama kong kali kong. Dia di YouTube. Tamunya Pak Haji lari kemana? Lari ke Facebook. Masuk dia di Facebook. Tamunya Pak Haji lari kemana? Ke snack video. Dia masuk ke snack video. Iya. Tamunya Pak Haji malah lari kemana? Ke TikTok. Dia lari ke TikTok. Jangan ke Pak Haji. Pak Haji itu aliran sesat katanya gitu. Kenapa? Masa Pak Haji ngeremes alat kelamin buat salaman sama partnernya. Itu kan ilmu nenek kita zaman dulu. Ilmu kan kearifan lokal kayak zaman dulu nih. Kita kejedot. Iya. Kan diuyak pakai rambut mama kita biar nggak benjol. Apa itu aliran sesat? Enggak lah. Itu ilmu zaman dulu. Tapi Terus kita kenyang. Kami pakai kemarin ke Pak Haji. Kebetulan nih ada orang datang nagih hutang. Dia nggak ada di rumah Pak Haji. Kami sendirian di rumah. Mana rumah itu kan yang kami tempati sekarang tuh nggak ada tetangga Pak Haji. Kebun. Kalau istilah nguji nyali di situ memang baguslah di situ Pak gitu. Marco ini betul kuat lah. Ini aja nih nyalinya gede nih nyalinya Haji Marco. Haji Marco nyalinya gede. Yang Orang gimana lewat mau aja. kuat, orang beruangnya masih ada kok. Orang lewat aja jarang Pak Haji. Orang lewat aja jarang gitu kan. Tetangga nggak ada. Sekali sudah jam 8 malam berdua datang laki-laki. Mau nggak kami buka macam mana?
nanti seakan-akan kami menghindar, udah bismillah aja gitu kan. Nah kami ingat nih dari ilmu Pak Haji kan, bismillah aja lah kami pakai lah kayak gitu. Kami pegang untuk salaman. Iya, Habis itu remes kami- alat kelamin kita dulu. Iya, pas dia sebelum masuk tuh kan, bismillah aja buka pintu, habis itu kami remes, habis itu kami salaman. Nurut, manut, katut, Iya. sama apapun yang ku bilang Iya. gitu kan. Habis itu sudah dia masuk duduk kan, kami bilang lah suami nggak ada di rumah, mau minum apa, mau bikin kopi biar kami bikinkan, nggak usah air putih aja, air hangat. Oh ya tunggu, jadi air minum itu bismillah juga kami bikin juga macam gitu. Iya, betul. Udah bismillah aja lah Pak Haji. Iya. Kan takut Pak Haji. Iya. Seandainya kami diapa-apain pun Iya. di situ tuh nggak ada yang nolong. Iya. Dia pulang sudah jam 11 malam Pak Haji. Iya. Nah, jadi udah bismillah aja gitu. Dia pulang itu udah jam 9 lewat orang itu pulang karena sambil nunggu kan nggak ketemu juga gitu. Ya semarah-marahnya dia masih bisa mereda. Masih bisa mereda. Jadi apa yang kami bilang itu alhamdulillah gitu diturut lah gitu. Iya. Jadi kami bilang gini, alhamdulillah rupanya manjur juga ya gitu. Iya, manjur. Saya jauh-jauh Pak Haji, Iya. kemarin sampai sini aja kan saya nanya tuh sama Pak Sopyan Pak Dadan tuh kan. Iya. Memang di situ kan tertera istirahat kan. Iya. Jadi saya entah kenapa ada inisiatif. Coba awak yang nanya sama Pak Dadan. Dilayani Pak Haji, saya dilayani Pak Haji. Oh iya? Iya. Iya, Kata iya. Pak Sopyan gini, nanti aja habis Isa katanya. Jadi gitu aja dia kan. datang suami, coba awak karena perempuan ngomong. Jadi maaf Pak Ustadz, kami Malah numpang lama nanya, ngobrol. kami bilang gitu kan. Iya. Kami baru sampai nih, kami dari Sumatera, kami dari Jambi. Jadi kami datang ke sini nih, kami nggak tahu mau apa, mau ngapa, kami nggak tahu. Terus mau kami nginap di mana juga kami nggak tahu, kami bilang gitu. Kalau seandainya kami nginap di sini boleh dak Pak? Oh boleh katanya gitu kan. Kalau mau nanya-nanya nanti panjang lebar abis Isa, iya kami bilang gitu. Terus kami bilang lah, kami tunjukkan yang mau bayaran 10 juta tadi Iya, kan. sedekah. Sedekah 10 juta tuh. Terus kami tunjukkan dari HP, benar enggak ini nomor di sini? Bukan katanya, karena dia dikirim barcode Pak Haji. Iya. Dikirim barcode. Terus kami bilang sama orang yang kan karena logonya tuh logo RDAY. RDAY. Semua logo RDAY. Iya. Di YouTube, di Snap Video semuanya RDAY kan. Jadi Iya. kan percaya aja lah. Itu tamu RDAI, Bos, suami istri. Penipu, bikin kayak kita juga. Dia itu kan ada itu yang punya Pak Haji itu dibagikan Iya. videonya tuh. Iya. Habis itu terus nomor HP-nya itu dicantumkan katanya itu punya orang sini gitu. Iya. Nah, jadi gitu kami link sudah kan terdaftar gitu. Terus kami nanya-nanya apa segala macam. Terus yang kami pentingkan tuh cuman alamat. Iya. Setelah alamat RDAY rumah apa? Kadang B. Rumah doa itu kan ada di YouTube. Sudahlah kami ikuti itu gitu. Udah percaya berarti ini sudah terdaftar gitu kan. Iya. Terus dia tanya macam mana katanya, mau transfer katanya. Terus bisa juga biaya antar jemput katanya gitu kan. Iya. Jadi kami tanya karena kami ada nengok masnya satu lagi itu yang Iya, sering- Regi. yang sering lab juga kan. Kami pernah nengok dia itu jemput yang tamu dari Malaysia tuh. Ya. Apa mas itu ya, tapi sudahlah, biarlah naik Grab aja gitu. Sekali sampai sini bukan katanya, alhamdulillah. Memang uang itu memang ditujukan ke sini ya, memang Iya. harus ke sini mungkin gitu. Jadi syukur alhamdulillah gitu aja. Iya, coba bayangin, Bos. Tamu RDAY, suami istri bikin kayak RDAY. YouTube-nya RDAY. Dipotong. Semuanya dipotong-potong atau istilahnya nomor HP-nya dia Iya. diganti, rekeningnya dia. Iya. Transfernya ke dia, sedekah ke dia. Kan kasihan pas sampai di sini. Iya. Kok aku selama ini kok transfernya ke sana? Udah nggak apa-apa, jangan diseselin. Yang penting kan kamu udah ketemu di sini. Ya udah jalanin. Nggak ada yang nggak mungkin, pasti nanti Allah ganti. Coba praktekin aja. Saya bilang gitu. Soalnya Istri saya empuk, Bos. sangat senang Pak Haji. Ya. Alhamdulillah udah bisa sampai Bisa kesini ya. Bisa Apalagi kesini. besok hari Sabtu, Bos datang lihat jam 7 pagi. Testimoni Mbak Nadia bisa cair 1 triliun. Nggak apa-apa. Bos minimal 10. Nggak apa-apa, kami pulang sini di sini Pak Haji. Nginep di sini, saya siapin penginapannya gratis di atas. Boleh Pak Haji. Boleh gratis. Nanti kan besok hari Rebo. Ya. Bos nanti sama Bapak lihat ke pertaniannya anak yatim, lihat. Bos nanti kasih masukan ide apa, bikin ini. Iya. Oh, nanti tak panen berapa? Padi.
Oh 5 ton, padahal kalau ini bisa 6 ton, bisa 7 ton. Nanti bos kasih masukan. Itu namanya sedekah profesi. Iya. Sedekah profesi. Nah kan bapak ini kan sedekah profesi. Udah 5 tahun. Waktu dia datang ke sini utangnya 100 miliar. Dia sedekah profesi udah jalan 5 tahun. Sekarang utangnya tinggal 2 miliar. Nah nanti bawa sedekah profesi. Siap, Pak Haji. Ajarin kita. Siap. Oh ini bagusnya Pak Haji di pinggir-pinggir buat nguatin tanah yang longsor. Pakai pinang. Coba ditanemin ini Pak Haji. Nanti tanamannya ini kalau saya nggak ada ya udah. Oh saya ada tanamannya Pak Haji ini berapa harganya? Oh harganya misalkan 1 batang 50.000. Berapa kita keperluannya? Oh 1.000 pohon. Oh 2.000 pohon. Kita beli kan kita punya truk sendiri. Kita kirim benih udah sampai ke Kalimantan, Sulawesi udah. Ya nggak apa-apa nanti kita kan bos konsultasinya nanti lihat. Daripada tanahnya longsor, kenapa nggak buat penguatnya pakai tanah ini Pak Haji? Ini tanaman apa? Pete. Oh tanaman apa? Pinang. Oh tanaman ini. Nah bos konsultasinya. Nah selama bos besok Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah Minggu Lebaran anak yatim. Hampir 100% orang yang usap kepalanya anak yatim kurung. Usap kepalanya anak yatim kurung, hampir 100% hajatnya terkabul. Paksain besok lo malam minggu sama minggu usap kepalanya anak yatim kurung. Anak yatim kurung masih kecil-kecil bos, masih digendong. Masih, ya kan anak ditinggal bapaknya meninggal waktu itu masih dalam perut ibunya. Kecil-kecil ada 120 anak. Nanti bos usap hari Minggu, manjur. Siap Haji. Karena momennya memang 10 Muharram, Lebaran anak yatim. Daripada bos nyari anak yatim kurung di Jambi susah kan di sini kita banyak. Ya artinya kan Paksain. kami selesaikan dulu kan aktivitas di sini Pak Haji. Iya. Ya selesai di sini mungkin insyaallah kami ke Subang dulu. Pak. Subang ya. Nyekar di sana. Mungkin Nyekar. setelah habis di sana mungkin kami mutar ke Jogja Pak Haji. Boleh nengokin anak ya. Kalau Kalau terkejar ini masalahnya ini tanggal 10 udah masuk di pondok pesantren Pak Haji. Oh iya. Yang perempuan ini gitu loh. Ya kasihan pula kalau nggak dilihat kan sekalian kan ibunya baru sekali ini sama adiknya ke Jawa kan gitu kan. Iya. Itu memang hajat awalnya memang yang besarnya memang ke RDAY Pak Haji gitu kan. Itu. Nggak tahu Pak Haji. Nanti di sini, bos kan nginep di sini. Siapa? Di penginapan. Ya. Setiap malam bos tahajud bersama anak yatim. Salah Pak. Iya besok nih malam Kemis Ya. tahajud nih. Ini kan sekarang malam Rebo, malam Kemis, tar malam. Ya. Nanti malam Jumat 100 anak yatim ikut tahajud lagi. Ya. Nanti malam Sabtu ikut tahajud lagi. Nanti malam Minggu kan 10 Muharram Lebaran anak yatim ikut tahajud lagi. Kesempatan bos. Siap Haji. Sakral bos, manjur. Pokoknya yang paling sakral adalah hari malam Minggu pagi karena tuh Lebaran anak yatim. Bos senang-senang ijab. Bikin dia senang. Apa aja bos lihat. Siap Haji. Tapi intinya hari ini yang datang sekarang saya mau bos sama istri nggak boleh punya sifat 18. Salah satunya apa? Nggak boleh berharap. Insyaallah. Setiap bikin penawaran nggak boleh berharap. Iya. Insyaallah. Tuh. Bikin penawaran nggak masalah, yang penting gak usah berharap Haji. Nggak boleh. Nggak boleh berharap. Contohnya nih, besok pagi lo datang ke tanahnya yang mau dilihat, lo nggak boleh berharap dapat pahala. Berharap nggak boleh, itu udah pasti dia udah pasti dapat pahalanya bos. Kayak gue nih ngajarin lo, nggak boleh berharap gue. Berharap lo nanti bakal terkabul cair 10 miliar nggak mau gue. Kenapa? Itu udah pasti terkabul, ngapain berharap? Nah udah yang penting gue jalanin. Nanti lo pagi-pagi jam 6 ke lokasi, karena kan dia jam 1 di sini motivasi tamu. Siap Haji. Nah lo paksain besok Kemis. Kalau sekarang Pak Haji, sekarang lo gabung sama anak-anak ke atas, lihat anak-anak makan, seneng lari-lari. Oh ini dunia anak-anak yang nggak punya bapak ya. Alhamdulillah gue bersyukur masih sehat, bisa dampingin putri gue sama putra gue. Terima kasih Allah dibanding gue ngeliat anak-anak kecil-kecil tuh udah nggak punya bapak. Tapi dia ceria. Gitu. Nah nih kelemahan ini bos. Banyak tamu RDAY yang nyontek ilmu RDAY tapi nggak nyontek paste. Apa tuh? Anak yatim gue dibawa,
Harusnya pulang pergi biar dia tidur sama emaknya. Dia dipaksa suruh tidur di rumahnya tamu gue. Nggak boleh, nggak boleh. Bos lihat dia panti asuhan. Anak yatimnya tinggal di panti-panti. Beda sama anak yatim yang pulang pergi, yang tidur sama emaknya. Ibarat ini ayam kampung. Kalau kita tinggal di situ seperti ayam negeri, jadi ringkih. Hajat kita jadi lemot. Ngapain? Mendingan pakai ini aja, anak yatim kampung. Yang lari-lari sama teman-temannya SD, pagi-pagi, siang-siang dia ngaji kemari, malam dikelonin sama emaknya. Kan kita udah misahin sama emaknya, nggak boleh. Kan Allah yang berhak misahin sama bapaknya. Udah Allah pisahin, maksud kita misahin lagi sama emaknya. Ketemunya seminggu sekali, nggak boleh dong. Di situ yang bikin usaha kita jadi hancur. Di situ yang bikin usaha kita jadi terpuruk. Di situ yang bikin usaha kita jadi kasus, jadi kriminal. Padahal tadinya kita enggak. Ya karena kita misahin sama emaknya, jadi dia ketemu emaknya seminggu sekali. Nggak boleh. Harusnya dia biarin aja sama emaknya. Biarin. Kalau kita mau nyantunin ya manggil. Tapi kebanyakan orang salah kaprah. Dipisahin. Orang Allah yang bisa misahin kan cuma Allah doang. Kita misahin. Nggak boleh. Makanya gue anak yatim antar jemput, bos. Biayanya gede. Bensinnya gede. Nggak apa-apa, rezeki nggak bakal ketukar. Ini kayak tadi kan orang ngasih duit 1 M. Barusan. Kalau dibeliin bensin kali, nggak habis kali setahun. Nggak habis, Pak Haji. Nah maksud gue, lu gak boleh perhitungan. Kadang kita suka perhitungan, nggak boleh. Bisa? Bisa, Pak Haji. Cair 10 M ya? Iya, Pak Haji. Pasti ya, siapin penginapan di atas. Biar tidurnya bertiga. Iya kalau di sini nggak muat. Tidurnya kecil, di atas lega. Lo penginapannya gratis ya? Siap, Pak Haji. Makan lo tinggal di kantin aja nanti ya. Siap, Pak Haji. Sip, terkabul. Cair 10 M. Iya. Pasti, cair 10 M. Cair 10 M. Dek, makasih ya dek. Cair 10 M ya dek. Mama, papa ya. Tahun Pak Haji. Ya. Itu minta tunjukin cara itunya. Ya di YouTube-nya Pak Haji Marko. Enggak, Ajarin nyentongin. nyentongnya. Ya. Sudah nengok di YouTube-nya Pak Haji Ini tadi kan. kata-katanya nanti bahasanya disesuaikan dulu, disesuaikan dengan apa? Hajat sesuaikan dengan bahasa mana sana Jambi yang enak sesuai. Nanti teksnya mirip-mirip itu, nanti dilihat di YouTube-nya Pak Haji Marko juga ada. Kira-kira seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya kita kerjain orang ngarep, ya nggak ngarep, kerjain aja, taruh, udah kerja lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RVAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabul. Dipanggil, diajak ngobrol. Panggilannya ganteng boleh, cantik boleh, panggilan yang lain boleh. Ganteng datang ya, ganteng datang ke rumah saya sini, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening. Undang, ajak, datang ke rumah saya sini, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu, dari mana saja, sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Undang ya, ajak ya, datang ya, kawan-kawanmu ke rumah saya sini dari manapun juga, sebanyak-banyaknya. Kira-kira seperti itu, diulang-ulang, ucapnya diulang-ulang. Sehari semalam boleh, habis sholat boleh. Atau waktu-waktu longgar, kerjain. Dengan orang banyak yang boleh terbuka dengan yang lain. Uangnya jangan terbuka. Dan nggak boleh Dibelanjakan. Ya. Sip. Insya Allah. Awak jam itu. Cair ya bos. Amin. Insya Allah. 10 M ya bos. Siap, Pak Haji. Ya. Pak Haji boleh Pak Haji? Boleh.